hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi dengan saya, Yevi Mufatiratil Munawaroh. Nah, pada video sebelumnya membahas mengenai laju reaksi. Pada video kali ini membahas mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sudah tahu apa belum teman-teman mengenai apa sih teori tumbukan itu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, kalau belum, ayo kita cari tahu sama-sama ya teman-teman. Sebelumnya, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah mendiskusikan teori tumbukan, yang kedua mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mendiskusikan teori tumbukan, dan yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Nah, lalu lintas yang padat seperti pada gambar sangat berpotensi menyebabkan terjadinya tabrakan. Ketika terjadi kepadatan, jarak antara kendaraan itu sangat dekat. Dengan demikian, tabrakan itu lebih mudah terjadi. Nah, gambaran ini berhubungan dengan teori tumbukan. Reaksi kimia itu terjadi ketika partikel zat yang bereaksi atau bereaksi itu saling bertumbukan. Namun, tidak semua tumbukan yang terjadi itu akan menghasilkan zat baru. Zat baru ini dapat dihasilkan dari tumbukan yang berlangsung sempurna. Tumbukan sempurna ini dinamakan dengan tumbukan efektif. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang antar partikelnya mempunyai energi yang lebih besar daripada energi pengaktifan. Semakin kecil harga energi pengaktifan, itu semakin cepat reaksi itu berlangsung. Berikut grafiknya. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa reaksi P ditambah I menjadi R ditambah S ini dapat terjadi jika P ditambah I ini memiliki energi pengaktifan minimum. Adanya energi pengaktifan minimum ini memungkinkan terjadinya tumbukan yang menghasilkan energi. Dengan syarat energi tumbukan bereaksi ini lebih dari energi pengaktifan. Energi pengaktifan itu adalah energi terendah yang diperlukan untuk pembentukan molekul kompleks teraktivasi sehingga reaksi ini dapat berlangsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsentrasi. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga, suhu. Dan yang terakhir adalah katalis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi ini berhubungan dengan frekuensi tumbukan. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel zat yang bereaksi ini. Akibatnya, kemungkinan tumbukan antar partikel bereaksi itu semakin besar. Dan tumbukan efektif antara partikel juga semakin banyak. Dengan demikian, reaksi ini akan semakin cepat berlangsung. Nah, perhatikan gambar berikut. Pembentukan reaksi antara zat bereaksi konsentrasi besar dan konsentrasi kecil. Nah, selanjutnya contoh pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi itu yaitu pada pasien yang kesulitan bernafas, lalu dibantu dengan menggunakan oksigen. Yang kedua adalah luas permukaan. Jika luas permukaan itu semakin besar, kemungkinan terjadi singgungan antar reaksi semakin besar. Hal ini akan memperbanyak frekuensi tumbukan, sehingga tumbukan efektif juga akan banyak terjadi. Frekuensi tumbukan efektif yang semakin banyak ini akan meningkatkan laju reaksi. Perhatikan gambar berikut ini. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa perbandingan reaksi ukuran partikel besar dan ukuran partikel kecil. Nah, selanjutnya
Apa sih contoh pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi itu? Nah, contoh pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi itu pada pembuatan sate. Kenapa bisa ya? Nah, karena reaksi pada pemasakan daging ini dapat lebih cepat jika permukaan daging ini juga lebih besar. Selanjutnya, yang ketiga adalah suhu. Ketika suhu dinaikkan, energi kinetik dalam molekul reaktan juga akan bertambah. Nah, adanya energi kinetik yang tinggi ini mengakibatkan gerakan antar molekul itu semakin cepat dan acak. Akibatnya, frekuensi tumbukan yang terjadi itu semakin besar dan tumbukan efektif juga akan semakin banyak, sehingga reaksi ini semakin cepat berlangsung. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut merupakan perbandingan reaksi antara zat bereaksi suhu tinggi dan suhu rendah. Nah, contoh pengaruh suhu terhadap laju reaksi itu terjadi pada sayuran dan buah-buahan yang disimpan dalam lemari es. Ini dapat memperkecil laju reaksi pembusukan. Selanjutnya, yang keempat adalah katalis. Nah, apa sih katalis itu? Nah, katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Nah, katalis itu dibedakan menjadi 2. Ayo, siapa yang tahu? Nah, yang pertama katalis homogen. Yang kedua ada katalis heterogen. Nah, mengenai pengertian katalis homogen dan heterogen, apakah teman-teman tahu? Mari kita bahas ya satu persatu. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fase sama dengan fase preaksi. Contohnya saja pada reaksi oksidasi ion iodida membentuk iodin dengan ion peroksodisulfat. Nah, selanjutnya ada katalis heterogen. Katalis yang mempunyai fase berbeda dengan fase reaksinya. Pada umumnya, reaksi ini itu digunakan dalam wujud padat. Sementara itu, reaktannya ini berwujud gas. Contohnya saja pada reaksi hidrogenasi propena dengan katalis logam nikel. Contoh pengaruh katalis terhadap laju reaksi itu yaitu saat kita mengunyah makanan. Kenapa kok saat kita mengunyah makanan? Nah, pada saat mengunyah makanan ini, enzim petialin dalam air ludah ini berperan sebagai katalis. Enzim tersebut membantu mempercepat pengubahan zat tepung pati menjadi glukosa. Nah, untuk lebih memahami materi mengenai hubungan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, berikut ini adalah latihan soal dari materi tersebut. Yang pertama, penentuan laju reaksi 2A ditambah 3B2 menjadi 2AB3 dilakukan dengan mengukur perubahan konsentrasi A setiap 5 detik sehingga didapatkan data sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, tentukan A, laju reaksi rata-rata dari gas A pada setiap selang waktu. Jadi yang pertama, pada soal bagian A, pertanyaannya, laju reaksi rata-rata dari gas A pada setiap selang waktu. Nah, pada setiap selang waktu. Jadi begini, selang waktu 0 sampai 5 detik. Ini nanti dengan rumus VA sama dengan min delta A per delta T. Jadi dimasukkan nilai A-nya. Negatif 0,08 dikurangi 0,1 per 5 dikurangi 0 menghasilkan 4 kali 10 pangkat min 3 M per S. Selanjutnya pada selang waktu 5 sampai 10 detik. VA-nya sama dengan min delta A per delta T.
sama dengan min 0,065 dikurangi 0,08 per 10 min 5 menghasilkan 1,47 kali 10 pangkat min 1 M per S. Mengenai teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sekian dari saya, pamit dulu ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.